Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita mau belajar matematika, masih pecahan. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat pelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu tentang pecahan senilai, kemudian menyederhanakan pecahan, kemudian membandingkan nilai pecahan dengan gambar atau dengan garis bilangan atau dengan menyamakan penyebutnya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Apa saja bentuk-bentuk pecahan? Kita lihat bersama-sama. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat adalah persen. Apa sih bedanya dari pecahan-pecahan tersebut? Kita lihat bersama-sama perbedaannya. Yang pertama adalah pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa ialah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini pecahan biasa dibagi menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kemudian bedanya apa lagi nih pecahan murni dan pecahan tidak murni? Pecahan murni ialah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya ialah 3/7. Mengapa disebut pecahan murni? Sesuai dengan penjelasannya di situ. Bahwa di situ pembilangnya berapa anak-anak? Iya, benar, di situ pembilangnya 3. Penyebutnya 7. Jadi pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Contoh lain lagi ialah 2/5, 5/9, dan 6/13, dan masih banyak lagi. Jadi kamu bisa mencari contoh yang lain. Kuncinya adalah bahwa pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, itulah yang disebut dengan pecahan murni. Untuk selanjutnya, pecahan yang tidak murni. Mengapa disebut pecahan tidak murni? Di sini penjelasannya adalah pecahan tidak murni ialah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kebalikannya dari tadi, dari pecahan murni. Kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil, kalau ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya ialah 11/7. Kamu lihat di situ. Pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya 11. Kemudian penyebutnya 7. Sesuai dengan penjelasan enggak bahwa pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? 11 lebih besar dari 7. Kemudian contoh lain lagi ialah 8/5, 11/9, 14/13. Kita lanjut dengan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Di sini ada penjelasannya bahwa pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Hal ini dapat terjadi jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya. Jadi ada hubungannya dengan sebelumnya tadi ya, mungkin pecahan yang tidak murni, yang pembilangnya nilainya lebih besar dari penyebutnya tadi. Ternyata bisa diubah menjadi pecahan campuran. Untuk memperoleh pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Gimana caranya? Kita lihat contoh. Contohnya di sini, contoh pecahan campuran. Ada perintah tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Bagaimana cara menuliskannya? 7/3 itu sama artinya
dengan 7 dibagi 3. Anak-anak tentu tahu, wah 7 dibagi 3 itu ada sisanya, memang benar. Nah, dalam bilangan pecahan di sini, bahwa 7 dibagi 3 itu hasilnya ada 2. Nah, bilangan bulatnya 2. Masih ada sisa 1. Nah, 1 itu diletakkan di atas sebagai pembilangnya. Jadi 2/1/3. Hasil pembagian dari 7 dibagi 3 adalah 2 sisa 1. Maka bisa dituliskan di situ 7/3 sama dengan 2 1, jadi sisanya tadi di pembilangnya per 3 sebagai bilangan pembaginya. Nah, di sini lagi tuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/2. Kamu hitung coba, 9/2 sama artinya dengan 9 dibagi 2. Berapa 9 dibagi 2? Tentu anak udah hafal ya. 9 dibagi 2 adalah 4. Sisa berapa? Ya, 9 bagi 2 sisa 1 juga seperti tadi 7/3. Nah, 4 1/2. Sisa pembagian dari 9 bagi 2 adalah 1. Maka diisikan di situ 1 sebagai pembilangnya. 9/2 sama dengan 4 1/2 atau 4,5. Untuk pecahan berikutnya, yaitu pecahan yang nomor 3 adalah pecahan desimal. Seperti apa pecahan desimal? Kita lihat sama-sama. Penjelasannya di sini, desimal adalah pecahan per sepuluhan, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Seperti apa bilangannya? Contoh pecahan desimal di sini adalah 0,3. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 bisa juga dibaca atau 3/10. Jadi 0,3 atau 3/10. Karena di belakang koma cuma ada satu angka, yaitu angka 3. Maka per 10. Kemudian yang berikutnya adalah 0,35. Bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kamu lihat baik-baik bahwa di belakang koma itu ada angka 3 dan 5 ya, tidak seperti yang di atas. Kalau di atas di belakang koma cuma ada 3, maka per 10. Nah, yang kedua ini ada 2 angka, yaitu 3 dan 5. Nah, bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma, angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Angka 5 berada pada tempat perseratusan. Bilangan 0,35. Di sini tulisannya ya 0,35 atau 35/100. Kemudian yang nomor 4 adalah persen. Seperti apa bentuknya? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Lambang dari persen ialah, itu ada garis miringnya 00, dan sering kamu lihat ya, itu lambang persen. Kita lihat contohnya 8%. Artinya apa 8% itu? Seperti tadi dibilang bahwa persen itu per 100, maka 8% artinya 8/100. Kemudian berikutnya 25/100.
atau 25%. Bu Christine salah baca ya. 25% artinya 25 per 100. Nah, kalau disuruh menyederhanakan ya tentu anak-anak bisa ya. 25 per 100 ini disederhanakan bagaimana? Ya dengan dibagi bilangan yang sama, cari pembilang atau cari bilangan yang bisa membagi untuk membagi pembilang dan penyebutnya. Nah, 25 bagi 25 bisa, 100 bagi 25 juga bisa, maka jadi 1/4. Itulah bentuk sederhana dari 25 per 100. Nah, anak-anak, semoga belajar kita hari ini anak-anak jelas dan memahami. Kalau belum jelas bisa baca-baca lagi dari buku, atau mungkin kalau perlu tanya kepada Bapak Ibu guru silahkan lewat WA. Nah, untuk tugas matematika hari ini dari bentuk-bentuk pecahan adalah kerjakan dari buku cetak halaman 13 nomor 1 dan 2 dari A sampai H. Kerjakan di buku latihan matematika, tulis menggunakan pulpen dan tulis dengan huruf yang jelas. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses. Tuhan memberkati.